Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran tentang ekonomi bisnis. Dengan mata pelajaran ekonomi kelas semester kelas 10 ganjil, materi pokok, masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Alokasi waktu 3 jam pelajaran 3 kali pertemuan. Kompetensi inti atau KI, kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianut. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu mewujudkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi damai. Santun, profesi dan proaktif sebagai kegiatan dari solusi atas berbagai permasalahan. Dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa kita yang lain. Poin 1. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa pengetahuan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait dengan fenomena dan keadilan. Kita menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 2 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan mengembangkan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. B. Kemampuan dasar atau KD dan indikator pencapaiannya. Pada KD 32, menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan soal konsep produksi atau pengertian produksi, faktor-faktor produksi, teori perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep penerimaan, dan laba maksimum. Yang kedua, menjelaskan konsep distribusi atau pengertian distribusi, faktor-faktor dan mengaruhi mata rantai distribusi. Pada kompetensi dasar 42, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang pertama, menjelaskan konsep konsumsi atau pengertian konsumsi, tujuan konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, teori perilaku konsumsi. Yang kedua, menjelaskan konsep perilaku ekonomi, rumah tangga konsumsi atau konsumen, rumah tangga produksi atau produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Yang ketiga, menganalisis peran pelaku ekonomi. Yang keempat, menganalisis model diagram integrasi antar pelaku ekonomi, sederhana 3 skor atau 4 sektor. Yang kelima, menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh tentang peran perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis sistem ekonomi Indonesia. C. Tujuan pembelajaran. Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan analisis peserta didik dapat menganalisis masalah pokok ekonomi suatu negara, membandingkan
sistem ekonomi yang ada di dunia dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan menganalisis sistem ekonomi Pancasila dalam menerapkan di Indonesia sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, yang berada pada 4C. D. Materi pembelajaran. Yang pertama, faktual. Permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Yang kedua, konseptual. Yang pertama, cara mengatasi masalah ekonomi dengan sistem ekonomi. Yang kedua, macam-macam sistem ekonomi di dunia. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi. Yang keempat, pengkajian penerapan sistem ekonomi Pancasila. Dan yang terakhir, pengkajian penerapan sistem ekonomi Islam. E. Pendekatan atau model-model pembelajaran. Model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi tanya jawab, penugasan dan presentasi. F. Media atau alat dan bahan pembelajaran. Yang pertama, media alat, laptop, LCD. Yang kedua, bahan belajar, unit kegiatan belajar atau UKB. G. Sumber belajar. Sumber belajar didapat dari buku Agung Erianto 2016, buku PR Ekonomi, Klaten Intan Perwira. Yang kedua, dari buku Sari Dwi Astuti dan Dwi Sawiji, 2013, Ekonomi Kelas 10 Surakarta. Yang ketiga, Alam S 2013, Ekonomi 10 Jakarta, penerbitan Erlangga Jakarta. Dan yang terakhir, Pratama Rahardia dan Wiji Purwanta 2015, Eksplorasi Nalar Siswa Ekonomi 10 Jakarta Rama Widya. H. Langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan pertama, pendahuluan, menyiapkan kondisi peserta untuk mengikuti pembelajaran seperti menanyakan kabar dan mengabsen peserta didik. Terus menanyakan kepada peserta didik terkait materi yang sudah dipelajari dan menanyakan tentang cara mengatasi kelangkaan dan menerapkan biaya peluang yang muncul dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Berikutnya, menyampaikan cakupan materi dan menjelaskan uraian kegiatan pembelajaran, memberikan orientasi terhadap materi yang akan dipelajari. Pada zaman modern, ada banyak pihak yang bisa melakukan proses produksi seperti pemerintah, swasta, ataupun koperasi. Hal ini menerapkan salah satu ciri modernisasi di bidang ekonomi, yaitu adanya spesialisasi. Artinya, setiap individu memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dimiliki oleh pihak lain. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi berupa peraturan tentang mengalokasikan sumber daya alam. Swasta tidak bisa mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi, akan tetapi swasta mungkin melakukan proses produksi lebih efisien dibanding pemerintah. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin bertanya atau yang ada belum jelas? Baik, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Pertimbangan tentang pelaku produksi merupakan faktor penting dalam perekonomian. Hal ini memungkinkan karena setiap pihak atau pelaku ekonomi memiliki peran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi di suatu negara harus berenergi dalam perekonomian untuk menciptakan taraf hidup, menguntungkan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dengan demikian, pelaku ekonomi harus menjalankan peran masing-masing dalam perekonomian, sehingga kestabilan perekonomian terjaga, termasuk dalam masalah pokok ekonomi klasik atau modern. Yang kedua, kegiatan inti. Pada fase pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Peserta didik mengamati masalah kontekstual yang diberikan oleh guru terkait dengan masalah pokok ekonomi. Diberikan UKB 1 dilihat pada kegiatan pembelajaran 1. Pada fase 2, mengorganisasikan peserta didik. Peserta didik melakukan diskusi kegiatan belajar 1. Fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terdapat pada kegiatan belajar 1. Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan yang diberikan. Memberikan bantuan berupa panggilan informasi yang diperlukan untuk yang terdapat dalam masalah tersebut. Yang terakhir, informasi-informasi yang diharapkan ditemukan oleh peserta didik seperti variabel-variabel yang terdapat pada masalah tersebut. Pada fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan hasil diskusi atau penyelidikan berupa hasil analisis masalah ekonomi klasik dan modern. Pada fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Menyesuaikan hasil penyelidikan peserta didik dengan diskusi klasik untuk diberikan masukan oleh seluruh kelas. Menyimpulkan hasil diskusi terkait masalah ekonomi klasik dan modern. Yang ketiga, penutup. Guru memberikan evaluasi pembelajaran yang terdapat pada UKB 1. Apabila evaluasi belum selesai dikerjakan, peserta didik dapat melanjutkan di rumah. Setelah menyelesaikan mengerjakan evaluasi tersebut, peserta didik diharapkan rubrik evaluasi diri pada UKB 1. Pertemuan kedua, pendahuluan. Yang pertama, menyiapkan kondisi peserta didik untuk meningkatkan pembelajaran seperti menanyakan kabar dan mengabsen peserta didik. Lanjut ke bawah. Iya, terus. Pada pertemuan ketiga, pendahuluan menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pelajaran seperti menanyakan kabar, mengabsen peserta didik, menanyakan kepada peserta didik terkait materi yang mudah dipelajari, menanyakan tentang cara mengatasi kelangkaan dan menerapkan biaya peluang yang muncul dalam memenuhi kebutuhan. Yang keenam, kegiatan intinya. Sama seperti yang sebelumnya, ada fase 1 sampai fase 5. Lanjut. Tujuh, penutup. Guru memberikan evaluasi pembelajaran yang terdapat pada UKB 1. Apabila evaluasi sebelum selesai dikerjakan, peserta didik dapat melanjutkan di rumah. Setelah selesai mengerjakan evaluasi tersebut, peserta didik diharapkan dapat menjawab rubrik evaluasi diri pada UKB 1. Baik, terima kasih. Sekian dari prestasi Ibu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Baiklah, Ibu akhiri. Wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.